Hai guys, selamat datang di Rapopo. Everything's gonna be okay. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang pros and cons studying di luar negeri. Jadi Sarah juga punya cerita buat hari ini. Berdua kita akan berbagi tentang pengalaman kita sekolah di luar negeri. Tapi tentunya kita bakal fokus antara pros dan consnya. Gimana Sar? Okay. Lo ada pengalaman gak sih kira-kira? Jadi emang dulu tuh sebelumnya gue tuh gak ada rencana sama sekali sih buat sekolah di luar negeri. Dan awal-awal di sana pun mungkin karena sebagai orang yang dari lahir ya, dari kecil selalu hidup di Indonesia, pertama kali kesana rasanya tuh gila deh, pokoknya pengen pulang terus bawaannya gitu. Cuman ya gimana Homesick ya? Iya. Kalau gue nggak pernah ada planning untuk kayak sekolah di luar negeri, tiba-tiba kayak pergi gitu kan. Jadi culture shock pasti sedikit ada, cuman karena gue dari kecil udah suka banget kan, pengen banget kayak pengen banget ke luar negeri sekolah gitu. Jadi I personally sih had a lot of experience and I'm very happy bahwasanya aku sekolah di luar negeri. Tapi banyak juga kayak consnya dari sekolah di luar negeri yang gue rasa sedikit memperlambat gue dalam proses pencarian kerja sih. Iya. Jadi hari ini gue mau start dari pros studying di luar negeri. First of all, the pros of studying di luar negeri itu kalian belajar lebih banyak tentang budaya luar. Gimana menurut lu? Betul. Beda banget deh, kita lihat kayak paling apa sih orang kayak di luar sana ya pasti sama-sama aja, cuma beda bahasa. Ternyata setelah udah dicemplungin ke sana langsung cukup mengagetkan gitu. Iya sih. Apalagi kayak di sana itu kita belajar tentang banyak budaya, bukan hanya bertemu dengan orang-orang baru. Kita juga belajar bagaimana cara mereka berkomunikasi, terutama kayak misalnya nih study in Australia. Jadi di sana itu kayak gue pertama kali datang ke sana pikir mau ngorder fast food nih, misalnya gue mau ke McDonald. Jadi gue tanya itu, McDonald itu di mana? Terus mereka bilangnya kayak maksud lo Makas gitu. Jadi kayak do you mean Macca's? Like people don't say McDonald but people say Macca's. Itu kayak lebih ke pros, tapi consnya itu kayak cultural shock. Karena ada beberapa orang yang kayak susah untuk beradaptasi kan, apalagi kalau jauh dari keluarga. Nah, for me personally jauh dari keluarga I'm okay with it karena dari kecil mungkin dari kekang kan. Jadi pas keluar tuh kayak rasanya bebas. Lu gimana? Gue juga gitu sih. Saya pas di sana tuh kayak mau kemana pun, mau pulang jam berapa, mau pergi sama siapa, nggak harus laporan. Kayak seneng terus nggak dikontrol gitu. The second one is dari segi ini, some of them can lose self control. Nah betul. itu kayak cons bahayanya karena memang lu nggak diatur sama keluarga lu, jadi lu merasa kayak bebas. Tapi 50% itu yang orang-orang yang sekolah di luar negeri, mereka antara they grow to be a better person or they've gone worse. Karena ada beberapa yang salah pergaulan. Ada yang kayak misalnya do drugs, and especially if you had a lot of money. Iya, gitu. benar. Kan banyak kan yang kayak misalnya dikasih ke luar negeri, terus ya udah dikasih uang jajan, kayak mereka seenaknya minta. Kita mereka sebagai orang tua yang ada di Indonesia nggak mungkin dong membiarkan anaknya nggak punya uang di sana. Nah mungkin bisa disalahgunakan gitu. The third one is, kalau kalian belajar di luar negeri itu you can gain more experience. Nah, karena kebanyakan negara-negara di luar itu memperbolehkan part-time job. Nah, part-time job itu kayak misalnya jadi barista lah, bartender lah, dan you can earn a lot of experience and you can gain a lot of money dari sana. Ya tapi benar-benar harus dibedain ya, kayak kalau di luar negeri sama di Indonesia jadi barista atau jadi waiters itu kayak kalau aku sendiri ngeliatnya, kalau di Indonesia kan sebagai waiters gitu kurang dihargain gitu kan. Kalau di sana itu banyak hal yang bisa kamu pelajarin dari pekerjaan-pekerjaan seperti itu, dan mereka sangat menghargai kamu sebagai waiters gitu. Bukan hanya di part time job ya. Jadi kalau pas lu tamat, lu lebih gampang cari kerjaan nggak kalau di Indonesia. Bener. Jadi kalau kalian yang emang lulusan luar negeri, ya otomatis sih mungkin makanya kita spend udah lebih besar. Dan kalau waktu kita balik ke Indonesia, kita juga cari kerja, mereka akan lihat ini lulusan luar negeri pasti akan dihargai lebih tinggi biasanya. Iya benar. Tapi consnya itu kalian bakal susah untuk beradaptasi. Nah, I jujur sedikit susah beradaptasi karena kita udah terbiasa sama sistem pekerjaan yang ada di luar. Di Indonesia, kalian itu harus menyesuaikan
diri sama sistem bekerja di Indonesia, kayak misalnya waktunya, terutama bahasa nih. Karena pas kita belajar di luar, kita pasti menggunakan bahasa lokal yang berada di sana, antara itu Inggris, Indonesia, Korea, Jepang. Namun waktu kalian balik ke sini itu kalian harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi kita harus belajar bahasa Indonesia dari menyesuaikan diri. Itu cons-nya. Yang keempat adalah you build relation. Jadi kalau kalian belajar di luar negeri, kalian bisa bertemu banyak orang dari negara-negara dimanapun. Jadi kayak misalnya nih, kalian kalau di lokal, kalian cuman bertemu dengan orang-orang lokal, karena di Indonesia mostly of us are Indonesian of course. Tapi kalau di sana itu kita bisa bertemu dengan banyak sekali orang dari luar negeri, bukan hanya di negara tersebut, tapi banyak juga kayak orang-orang dari China, dari Jepang, mereka datang ke negara tersebut untuk sekolah ya. Apalagi ini cocok banget bagi kalian yang mau open up business in the future. This is a very good way to build a relation. Gitu. Koneksinya semakin luas lah sebenarnya. Koneksinya semakin luas. Iya. Jurusan wise, menurut lu jurusan apa sih yang cocok untuk sekolah di luar gitu? In general. Kalau gue sendiri ya jurusan yang gue pilih, misalnya international economy and trade gitu kan. Misalnya trading itu kan emang antara dua negara gitu kan. Jadi kayak sebenarnya buat belajarin hal-hal seperti itu di luar negeri yang emang nantinya kedepannya ada hubungannya sama perhubungan luar negeri itu sangat bagus sih. Cuman kalau emang mau belajar kayak kedokteran atau kayak hukum ya itu salah banget kalau di luar negeri. Jangan. Kecuali emang mau menjadi kewarganegaraan sana, nggak masalah. Jadi sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oh ya guys, jadi setiap Selasa dan setiap hari Jumat kita bakal selalu update konten terbaru. So please put your bells on biar kalian tahu konten-konten apa aja yang up to date. Kita juga bakal ngadain giveaway. Kira-kira berapa nih? Kalau kita udah capai berapa subscribers nih? Kalau kita udah nyampe 1000 subscriber nih ya, kita bakal ngadain giveaway untuk banyak pemenang dan hadiahnya itu secret dong. Ya kan? Jadi jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, suruh mereka subscribe channel kita, oke? Betul. Alright guys, see you on the next video. Bye.